Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nako Espada. Baik anak-anak hebat, coba kalian perhatikan, mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuhnya? Kemudian, mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Selanjutnya, apa yang terjadi pada kita jika tiba-tiba mobil direm mendadak? Adakah di antara kalian yang pernah memikirkannya? Nah, untuk bisa menjawab itu semua, kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Dan yang ketiga, menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak menarik meja dan anak yang satu lagi mendorong meja. Nah, dengan mendorong atau menarik meja, maka meja akan berpindah tempat. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda disebut gaya. Untuk simbol gaya itu sama dengan F besar. Dan satuan gaya dalam SI sama dengan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Pengaruh gaya pada benda. Yang pertama, mengubah posisi benda. Yang kedua, mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Yang selanjutnya, jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya magnet. Yang kedua, buah jatuh dari pohonnya, gaya gravitasi. Yang ketiga, penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut kemudian didekatkan ke potongan kertas, itu disebut gaya listrik. Nah, ketiga gaya tersebut termasuk gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Nah, yang selanjutnya perhatikan gambar anak yang sedang bermain bola. Itu termasuk gaya otot. Kemudian anak yang sedang bermain ketapel. Itu termasuk salah satu contoh gaya pegas. Dan ada orang yang sedang terjun payung. Kenapa tidak langsung jatuh? Itu terjadi karena adanya gaya gesek, sehingga orang tersebut turun secara perlahan. Ketiga contoh gaya di atas termasuk gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Untuk selanjutnya, penjumlahan gaya. Yang pertama, gaya sejajar dan searah. Ada gaya 3 Newton ke arah kanan dan 5 Newton ke arah kanan. Maka resultannya sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8 Newton. Ya, kita sepakati ke arah kanan itu positif dan ke arah kiri itu negatif. Yang kedua, gaya sejajar dan berlawanan arah.
Yang pertama gaya ke kanan 3 Newton, dan yang kedua gaya ke kiri 6 Newton. Bagaimana resultannya? Yaitu R sama dengan 3 dikurangi 6. Maka hasilnya negatif 3. Negatif di sana berarti arahnya ke kiri. Contoh soal. Dua orang anak melakukan tarik tambang. Yang satu memberikan gaya 400 Newton ke kanan dan anak yang satu lagi 600 Newton ke kiri. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemana arahnya? Kita jawab 400 Newton ke arah kanan dan yang satu lagi 600 Newton ke arah kiri. Maka resultannya 400 dikurangi 600. Hasilnya negatif 200 Newton. Berarah ke kiri. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, 3 orang anak mendorong lemari secara bersamaan dengan masing-masing gaya 250 Newton, 300 Newton, dan 200 Newton. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Ingat ya, perhatikan arahnya. Yang kedua, sebuah mobil mogok didorong oleh 2 anak yang masing-masing memiliki gaya 350 Newton dan 300 Newton. Jika gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan aspal sebesar 100 Newton, maka berapakah resultan gaya yang bekerja? Sekali lagi ingat arahnya. Untuk selanjutnya kita lanjut dengan hukum Newton 1. Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam, mempertahankan keadaan diam. Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Secara sistematis disimbolkan dengan sigma F besar sama dengan 0. Untuk penerapan hukum Newton 1, perhatikan gambar. Ketika mobil direm mendadak, kita akan terdorong ke depan karena kita mempertahankan keadaan kita, atau sebaliknya. Seperti kalau digas secara mendadak, maka kita juga akan terdorong ke belakang. Nah, inilah yang disebut dengan inersia, yaitu kecenderungan mempertahankan posisi. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada gambar pertama, sebuah mobil didorong oleh 1 orang. Sedangkan pada gambar kedua, sebuah mobil didorong oleh 2 orang. Manakah yang berjalan lebih cepat? Nah, di sini kita akan belajar hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Yang pertama, makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Ya, dengan rumusnya A sebanding F. Yang kedua, dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban berbeda. Makin besar massa benda, maka semakin kecil percepatannya. A sebanding 1/m. Dari situ kita peroleh hubungan antara gaya F
massa M dan percepatan A adalah A sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M dikali A. Apa itu sigma? Sigma adalah jumlah keseluruhan. Dengan keterangan sigma F sama dengan gaya, satuannya Newton, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Kita jawab. Tulis dulu diketahuinya. M sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan F. Maka F sama dengan M dikali A, sama dengan 10 dikali 2. Hasilnya adalah 20 Newton. Contoh berikutnya. Sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah, yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kilo, hitunglah percepatan benda tersebut. Kita jawab, diketahui sigma F sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. M sama dengan 2 kilo. Yang ditanyakan adalah percepatan. A sama dengan. Maka A sama dengan sigma F per M, sama dengan 10 per 2. Hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, sekarang coba kerjakan. Nomor 1. Sebuah mobil memiliki massa sebesar 50 kg, sedang didorong oleh 4 orang yang masing-masing mengeluarkan gaya 25 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sana ada 3 gaya. Sebuah benda dikenakan gaya seperti gambar di atas dan bergerak dengan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa benda tersebut? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan ilustrasi berikut. Mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang atau aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Inilah salah satu contoh penerapan hukum Newton 3. Dengan bunyi, ketika suatu benda memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya reaksi sama besar terhadap benda ke-1, tetapi arahnya berlawanan. Secara sistematis, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif di sana menunjukkan arah yang berlawanan. Baik anak-anak hebat, hari ini kita sudah belajar mengenai gaya dan hukum Newton. Jangan lupa dikerjakan soal-soal yang ada pada video ini. Dan sampai ketemu lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.